Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mr. Nyeleneh. Siapa sangka bagian yang sering dianggap sepele ini justru jadi jantung kualitas suara sekaligus kunci umur panjang speaker kita. Mari kita bedah tuntas pengaruh magnet besar, kecil, sampai magnet ganda. Dan yang paling jarang dibahas, hubungan erat antara magnet dengan suhu. Simak baik-baik ya, secara singkat. Dulu speaker zaman awal hanya pakai magnet besi biasa yang sangat besar dan berat, tapi gaya tariknya lemah. Seiring waktu muncul ferrit, lalu magnet tanah jarang seperti neodymium yang kekuatannya berkali lipat meski ukurannya kecil. Lama-lama orang mulai bereksperimen memasang dua magnet sekaligus. Baru kemudian disadari fungsi rahasianya selain kekuatan medan, sebagai sistem pendingin alami. Penjelasan rinci. 1. Magnet besar vs magnet kecil. Magnet besar menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan stabil. Mampu menggerakkan kumparan suara lebih kuat sehingga keluar tenaga lebih besar. Tapi kelemahannya bobotnya berat, dan kalau desainnya buruk, panas yang muncul malah terperangkap di tengah. Magnet kecil, lebih ringan, hemat bahan dan biaya. Namun kekuatan medan cenderung lemah, sehingga kurang sanggup mengendalikan gerakan diafragma pada nada rendah. Biasanya dipasangkan dengan bahan magnet kelas tinggi, seperti neodymium, agar kekuatannya setara magnet besi besar. 2. Sistem double dua magnet. Bukan sekadar menambah kekuatan 2 kali lipat loh. Medan magnet menjadi jauh lebih rata dan fokus ke celah kumparan, sehingga suara jadi lebih jernih dan akurat. Membentuk jalur udara yang lebih leluasa di antara kedua magnetnya. Inilah kuncinya. Panas dari kumparan bisa keluar dengan lebih lancar, bukan terkurung mati. Kalau pemasangannya salah atau jaraknya kurang pas, justru medan magnetnya saling meniadakan dan malah makin cepat panas. 3. Rahasia paling fundamental, magnet dan ketahanan panas. Ini hukum fisika yang tidak bisa dibohongi. Setiap kenaikan suhu sebesar 100 derajat Celcius, kekuatan medan magnet akan turun sekitar 10-20. Kalau suhunya melebihi batas suhu Curie masing-masing jenis magnet, magnet itu akan hilang sifat kemagnetannya selamanya. Fakta jarang diketahui. Magnet itu sendiri berfungsi sebagai sirip pendingin tambahan. Karena magnet terhubung erat dengan keranjang besi speaker, panas dari kumparan diserap melalui celah udara lalu dialirkan keluar ke magnet, kemudian menyebar ke seluruh kerangka. Magnet besar punya massa lebih banyak, sehingga daya serap panasnya jauh lebih besar. Magnet yang kekuatannya turun karena panas, tidak sanggup lagi mengendalikan kumparan. Akibatnya suara jadi serak, bass hilang, kumparan makin berat bekerja, makin cepat panas, dan akhirnya terbakar putus. Analogi mudah. Bayangkan magnet itu seperti rem pada kendaraan. Kalau remnya besar dan kuat, laju kendaraan bisa dikendalikan dengan mulus, tidak oleng. Kalau remnya kecil atau sudah panas, ia jadi licin dan tidak mencengkeram lagi. Nah, magnet ganda itu seperti memasang rem di kedua sisi roda sekaligus membuat sirkulasi udara di ruang mesin jadi makin lancar. Tujuan dan manfaat. Supaya kita tidak tertipu iklan, magnet besar belum tentu bagus kalau desainnya buruk, magnet kecil belum tentu lemah kalau jenisnya neodymium. Memilih speaker yang punya sistem pendinginan yang baik, bukan cuma melihat angka kekuatan saja. Mendapatkan kualitas suara yang stabil dari awal dinyalakan sampai berjam-jam pemakaian. Mencegah kerusakan dini dan menghemat uang belanja komponen baru. Kesimpulan, ukuran maupun jumlah magnet sangat berpengaruh pada kekuatan suara. Tapi yang paling menentukan kinerja jangka panjang adalah ketahanan panasnya. Double magnet bukan sekadar menambah tenaga, tapi kunci utamanya adalah membantu pembuangan panas. Ingat, semakin panas, semakin lemah kemagnetannya, semakin rusak kinerja speakernya. Sekarang giliran kalian. Pernahkah kalian mengalami kasus speaker suaranya makin mengecil atau jadi cempreng setelah dipakai lama? Menurut kalian mana yang lebih unggul, magnet besar biasa atau sistem double magnet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau penjelasan ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe Mr. Nyeleneh agar tidak ketinggalan ulasan teknis yang lain. Sampai jumpa!